Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Mars, planet merah yang penuh misteri, telah lama memikat imajinasi para ilmuwan dan penggemar luar angkasa. Namun, tak seorang pun bisa memperkirakan penemuan mengejutkan yang akan mengubah pemahaman tentang planet ini selamanya. Seorang ilmuwan berani mengklaim telah menemukan sesuatu yang luar biasa di permukaan Mars. Sebuah penemuan yang berpotensi mengubah sejarah. Tapi mengapa tak ada yang mempercayainya? Perjalanan menuju kebenaran ini penuh dengan kontroversi dan skeptisisme. Dari formasi batuan misterius hingga fenomena alam yang menakjubkan, Mars terus menghadirkan teka-teki yang menantang paradigma ilmiah. Apakah ini hanya ilusi optik atau bukti nyata keberadaan kehidupan di luar bumi? Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 20 penemuan kontroversial di planet Mars dan alasan mengapa komunitas ilmiah menolak untuk mempercayainya. Mengungkap rahasia terbesar yang pernah tersembunyi di planet merah. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Veles Marineris, ngarai terbesar di tata surya. Veles Marineris merupakan sistem ngarai raksasa yang membentang di permukaan planet Mars. Ngarai ini memiliki panjang mencapai 4.000 km, lebar hingga 600 km, dan kedalaman maksimum sekitar 7 hingga 10 km. Dimensi yang luar biasa ini menjadikan Veles Marineris sebagai ngarai terbesar di tata surya, jauh melampaui ukuran Grand Canyon di bumi. Lokasinya berada di wilayah Khatulistiwa Mars, membentang dari barat ke timur melintasi hampir seperempat keliling planet merah tersebut. Proses pembentukan Veles Marineris masih menjadi topik perdebatan di kalangan ilmuwan planetologi. Teori yang berkembang selama ini menyatakan bahwa ngarai raksasa ini terbentuk akibat proses tektonik, yaitu retakan besar kepada kerak Mars. Pembentukan dataran tinggi vulkanik Tharsis di dekatnya diduga berperan penting dalam proses ini. Ketika magma mengangkat wilayah Tharsis, tekanan yang dihasilkan menyebabkan kerak Mars retak dan runtuh di area yang kini menjadi Veles Marineris. Namun beberapa ilmuwan juga mempertimbangkan kemungkinan peran air atau aliran lava dalam membentuk sebagian fitur ngarai ini. Penelitian terbaru mengungkap temuan menarik terkait Veles Marineris. Pada tahun 2021, ilmuwan mendeteksi kandungan air yang signifikan di bawah permukaan ngarai ini. Data menunjukkan bahwa area seluas Belanda di bagian tengah Veles Marineris mengandung sekitar 40% air es hingga kedalaman 1 meter. Penemuan ini membuka kemungkinan adanya reservoir air bawah permukaan yang lebih besar di Mars, yang berpotensi mendukung misi eksplorasi di masa depan. Pintu misterius di Mars. Pada Mei 2022, dunia ilmu pengetahuan dihebohkan oleh sebuah foto yang diambil oleh rover Curiosity milik NASA di kawah Gale, Mars. Foto tersebut menampilkan formasi batuan yang menyerupai pintu, memicu spekulasi luas di kalangan masyarakat dan media. Rover Curiosity mengambil gambar ini menggunakan kamera Mastcam pada tanggal 7 Mei 2022, dan NASA segera merilis foto tersebut ke publik. Formasi batuan ini dengan bentuk persegi panjang yang terlihat seperti pintu masuk, memiliki tinggi sekitar 30 cm dan lebar 40 cm. Yang menarik perhatian karena kemiripannya dengan struktur buatan manusia di tengah landscape Mars yang gersang. Meskipun foto ini menimbulkan berbagai teori liar, termasuk spekulasi tentang keberadaan alien di Mars, para ilmuwan dengan cepat memberikan penjelasan ilmiah. Struktur yang menyerupai pintu ini sebenarnya adalah formasi geologi alami yang terbentuk akibat aktivitas seismik dan kondisi lingkungan ekstrim di Mars. Para ahli geologi menjelaskan bahwa formasi ini kemungkinan besar adalah hasil dari proses pelapukan dan erosi yang terjadi selama jutaan tahun. Aktivitas gempa bumi di Mars yang telah terbukti ada melalui misi InSight NASA bisa menjadi faktor utama dalam pembentukan retakan dan celah di permukaan planet merah ini. Objek kusut di dataran Mars. Pada tahun 2022, rover Perseverance NASA membuat penemuan yang mengejutkan di permukaan Mars. Kamera rover menangkap gambar material misterius menyerupai benang kusut yang tersebar di atas batuan merah planet tersebut. Keberadaan benda asing seperti ini di Mars awalnya menimbulkan kebingungan dan spekulasi di kalangan ilmuwan. Bagaimana mungkin ada benang di planet yang selama ini diyakini gersang dan tak berpenghuni?
Penemuan ini segera menarik perhatian tim misi dan memicu penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap asal-usul objek misterius tersebut. Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap gambar dan data yang dikirimkan Perseverance, para ilmuwan NASA akhirnya berhasil mengidentifikasi sumber material tersebut. Ternyata, benang kusut itu berasal dari jaring Darkon yang digunakan sebagai bagian dari sistem pendaratan rover di Mars. Jaring Dacron ini merupakan komponen dari selimut thermal yang melindungi Perseverance saat memasuki atmosfer Mars yang tipis dan berbahaya. Selama proses pendaratan yang dramatis, sebagian jaring terlepas dan tersebar di sekitar lokasi pendaratan rover. Penemuan ini menunjukkan bahwa bahkan misi pendaratan yang sangat terencana pun dapat meninggalkan jejak tak terduga di permukaan planet asing. Meskipun NASA telah mengambil langkah-langkah ekstrim untuk mensterilkan Perseverance sebelum peluncuran untuk mencegah kontaminasi Mars oleh mikroorganisme bumi, ternyata masih ada kemungkinan material buatan manusia yang tertinggal di planet merah. Gunung berapi terbesar di tata surya. Olympus Mons merupakan gunung berapi terbesar di tata surya yang terletak di planet Mars. Gunung ini memiliki ketinggian mencapai 21,9 km dari dataran sekitarnya, menjadikannya hampir 3 kali lebih tinggi dari Gunung Everest yang hanya setinggi 8,8 km. Dengan diameter sekitar 600 km, Olympus Mons memiliki luas dasar yang setara dengan negara Prancis. Gunung berapi raksasa ini terletak di wilayah Tarsis Montes dekat ekuator Mars dan terbentuk dari aktivitas vulkanik yang berlangsung selama miliaran tahun. Karakteristik unik Olympus Mons adalah bentuknya yang menyerupai perisai dengan kemiringan yang sangat landai, hanya sekitar 5%. Hal ini disebabkan oleh aliran lava yang sangat cair dan mengalir perlahan selama proses pembentukannya. Di puncak gunung terdapat kompleks kaldera yang dengan lebar sekitar 80 km yang terbentuk akibat runtuhnya ruang magma di bawahnya. Tepi luar gunung dikelilingi oleh tebing curam setinggi 6 km. Para ilmuwan meyakini bahwa Olympus Mons masih berpotensi aktif secara geologis dengan letusan terakhir diperkirakan terjadi sekitar 25 juta tahun yang lalu. Salah satu penemuan di Olympus Mons yang mengejutkan adalah adanya gumpalan magma besar di bawah wilayah vulkanik Tarsis. Tim peneliti menemukan wilayah selebar 1.750 km dengan gravitasi lebih lama di kedalaman 1.100 km, yang ditafsirkan sebagai kantong magma raksasa. Penemuan ini menimbulkan spekulasi bahwa Olympus Mons mungkin masih memiliki potensi untuk meletus di masa depan. Blueberry Mars. Pada tahun 2004, rover Opportunity NASA mendarat di Meridiani Planum Mars dan segera menemukan formasi geologi yang mengejutkan. Tersebar di permukaan planet merah itu, rover menemukan batu-batu bulat kecil berwarna kebiruan yang segera dijuluki Blueberry Mars. Batuan ini berukuran sekitar 2-5 mm, ternyata kaya akan mineral hematit, sebuah bentuk oksida besi. Penemuan ini mengguncang komunitas ilmiah karena hematit biasanya berbentuk dengan adanya air. Hal ini memberikan bukti kuat bahwa Mars pernah dimiliki lingkungan yang berair di masa lalunya, jauh berbeda dari kondisi kering dan dingin planet tersebut saat ini. Teori yang paling diterima menyatakan bahwa batuan ini terbentuk melalui proses yang disebut diagenesis, di mana air yang kaya mineral meresap melalui sedimen berpori dan perlahan-lahan mengendapkan mineral-mineral tersebut. Proses ini membentuk konkreasi, yaitu massa padat mineral yang tumbuh di dalam batuan sedimen. Di bumi, proses serupa menghasilkan formasi yang dikenal sebagai Moqui Marbles yang ditemukan di Utah, Amerika Serikat. Namun, Blueberry Mars memiliki komposisi yang berbeda, terdiri hampir seluruhnya dari hematit, sementara Moqui Marbles memiliki inti pasir dengan lapisan luar hematit. Untuk lebih memahami proses pembentukan Blueberry Mars, para ilmuwan melakukan penelitian ekstensif di lokasi-lokasi analog di bumi. Selain Utah, penelitian juga dilakukan di Mongolia, di mana ditemukan konkresi serupa. Studi yang dilakukan oleh tim peneliti dari Jepang, Mongolia, dan Inggris menggunakan sinar difraksi sinar X dan mikroskop optik untuk menganalisis inti dari konkresi tersebut. Mereka menemukan bahwa konkresi di bumi awalnya terbentuk dari batu pasir kalsit yang kemudian perlahan-lahan terlarut oleh air asam yang kaya besi. Proses ini menghasilkan bola-bola besi oksida dengan inti kalsit.
Meskipun blueberry Mars tidak memiliki inti kalsit, para ilmuwan berspekulasi bahwa inti tersebut mungkin telah hilang akibat proses pelarutan yang lebih lama atau intens di Mars. Piramida Mars. Pada tahun 1976, misi Viking NASA menangkap gambar yang menggegerkan dunia ilmiah dan memicu spekulasi luas tentang kemungkinan adanya struktur buatan di Mars. Foto-foto tersebut menampilkan formasi yang menyerupai piramida di wilayah Caledonia, sebuah daerah di belahan utara Mars. Bentuk yang tampak simetris dan menyerupai piramida Mesir ini segera menarik perhatian para peneliti dan publik. Beberapa pihak bahkan mengklaim bahwa struktur tersebut merupakan bukti keberadaan peradaban kuno di planet merah. Namun, para ilmuwan NASA dengan cepat menjelaskan bahwa penampakan ini kemungkinan besar hanyalah hasil dari ilusi optik yang disebabkan oleh sudut pencahayaan dan resolusi kamera yang terbatas pada saat itu. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi pencitraan luar angkasa, pemahaman para ilmuwan tentang fenomena ini semakin berkembang. Misi-misi selanjutnya di Mars seperti Mars Global Surveyor pada tahun 1997 dan Mars Reconnaissance Orbiter pada tahun 2006 berhasil mengambil gambar dengan resolusi jauh lebih tinggi dari wilayah yang sama. Hasil pencitraan baru ini mengungkapkan bahwa objek yang sebelumnya dianggap sebagai piramida sebenarnya adalah mesa atau butte, yaitu formasi geologi alami yang terbentuk melalui proses erosi selama jutaan tahun. Struktur ini memiliki ketinggian sekitar 500 meter dan lebar dasar sekitar 2 km. Bentuk piramidal yang terlihat dari kejauhan ternyata hanyalah hasil dari perspektif dan pencahayaan tertentu. Dr. Mark Carlotto, seorang ilmuwan yang awalnya mendukung teori struktur buatan di Mars, akhirnya mengakui bahwa bukti-bukti baru menunjukkan formasi tersebut kemungkinan besar terbentuk secara alami. Fenomena serupa juga terjadi di bumi seperti di Antartika, di mana formasi geologi yang menyerupai piramida ditemukan. Para ahli geologi menjelaskan bahwa bentuk piramidal ini dapat terbentuk melalui proses alami seperti erosi angin, es, dan air selama jutaan tahun. Objek terang di permukaan Mars. Pada tahun 2019, rover Curiosity milik NASA berhasil menangkap gambar yang menunjukkan objek terang di permukaan Mars. Penemuan ini segera menarik perhatian para ilmuwan dan pengamat luar angkasa. Objek tersebut tampak kontras dengan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh warna merah kecoklatan khas planet Mars. Analisis awal menunjukkan bahwa objek ini memiliki karakteristik yang berbeda dari formasi batuan atau debu yang umumnya ditemukan di permukaan Mars. Tim peneliti dari NASA segera melakukan pengamatan lebih lanjut menggunakan instrumen canggih yang terpasang pada rover Curiosity. Mereka menggunakan kamera masscam dan instrumen spektroskopi untuk menganalisis komposisi kimia serta sifat fisik dari objek terang tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa objek ini memiliki kandungan mineral yang unik, berbeda dari batuan Mars pada umumnya. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa objek ini mungkin terbentuk akibat proses geologi yang belum pernah teramati sebelumnya di Mars. Meskipun sebagian besar komunitas ilmiah menyambut penemuan ini dengan antusias, beberapa skeptis menganggap bahwa objek terang tersebut hanyalah ilusi optik atau hasil dari kesalahan kamera. Mereka berpendapat bahwa fenomena pareidolia di mana otak manusia cenderung melihat pola yang familiar dalam objek acak, mungkin berperan dalam interpretasi gambar ini. Perdebatan ini mengingatkan pada kontroversi serupa yang pernah terjadi pada tahun 2014 ketika Curiosity mengangkap gambar yang mirip dengan tulang paha manusia yang kemudian terbukti hanyalah formasi batuan biasa. Pusaran debu raksasa. Pada tahun 2023, rover Perseverance NASA berhasil mengabadikan fenomena alam yang menakjubkan di permukaan Mars. Sebuah pusaran debu angkasa setinggi 2000 meter terdeteksi oleh kamera rover tersebut, menjulang 5 kali lebih tinggi dari Empire State Building di New York. Penemuan ini mengejutkan para ilmuwan karena dimensinya yang jauh melampaui prediksi sebelumnya. Pusaran debu atau dust devil ini terbentuk ketika udara panas naik dengan cepat melalui lapisan udara yang lebih dingin, menciptakan kolom berputar yang menyapu debu dan puing-puing ringan. Fenomena ini umum terjadi di Mars, namun jarang terlihat dalam skala sebesar ini. Kondisi unik Mars memungkinkan terbentuknya pusaran debu yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada di bumi.
Atmosfer Mars yang tipis dan gravitasi yang lebih rendah menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan pusaran debu menjadi struktur angkasa. Tekanan atmosfer yang rendah di Mars, sekitar 1% dari tekanan atmosfer bumi, memungkinkan partikel debu terangkat dengan mudah dan mencapai ketinggian yang luar biasa. Selain itu, fluktuasi suhu yang ekstrim antara siang dan malam di Mars menciptakan gradien termal yang kuat, memicu pembentukan pusaran udara yang lebih intens. Penemuan pusaran debu raksasa ini memiliki implikasi signifikan bagi misi kolonisasi Mars di masa depan. Fenomena cuaca ekstrim seperti ini berpotensi membahayakan infrastruktur dan peralatan yang akan digunakan dalam misi tersebut. Partikel debu yang halus dapat menyusup ke dalam mesin dan sistem elektronik, menyebabkan kerusakan dan kegagalan peralatan. Selain itu, visibilitas yang sangat rendah selama badai debu dapat menghambat operasi dan eksplorasi di permukaan Mars. Para ilmuwan dan insinyur kini menghadapi tantangan untuk merancang struktur dan peralatan yang dapat bertahan dalam kondisi ekstrim ini. Meteorit berbentuk bola golf. Sebuah meteorit berbentuk bola golf yang terbuat dari besi dan nikel ditemukan oleh Curiosity saat menjelajahi kawah Gale. Meteorit ini yang diberi nama Kakao memiliki diameter sekitar 30 cm dari permukaan yang mengkilap keperakan. Penemuan ini menambah daftar meteorit logam yang ditemukan di Mars, termasuk Heat Shield Rock yang ditemukan oleh rover Opportunity pada tahun 2005 dan Lebanon yang ditemukan oleh Curiosity sendiri pada tahun 2014. Keberadaan meteorit logam yang relatif utuh di permukaan Mars dapat dijelaskan oleh atmosfer planet yang sangat tipis. Atmosfer Mars hanya sekitar 1% dari kepadatan atmosfer bumi di permukaan laut, yang berarti perlindungan terhadap benda-benda yang jatuh dari luar angkasa sangatlah minim. Akibatnya, meteorit yang memasuki atmosfer Mars tidak terbakar habis seperti yang umumnya terjadi, melainkan dapat mencapai permukaan dalam keadaan yang relatif utuh. Fenomena ini memberikan kesempatan unik bagi para ilmuwan untuk mempelajari komposisi dan karakteristik meteorit secara langsung di permukaan planet lain. Studi tentang erosi pada meteorit logam di Mars dapat memberikan informasi berharga mengenai kondisi lingkungan planet tersebut. Tingkat erosi yang diamati pada meteorit seperti Kakao dapat mengungkapkan intensitas angin, frekuensi badai debu, dan potensi interaksi kimia dengan atmosfer Mars. Penelitian yang dilakukan oleh Schroeder dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa tingkat pelapukan batuan di Mars saat ini 10 hingga 10.000 kali lebih lambat dibandingkan dengan tingkat pelapukan terendah di bumi. Temuan ini mengindikasikan bahwa Mars memiliki lingkungan yang sangat kering dan stabil yang berdampak signifikan pada preservasi material di permukaannya. Danau kuno. Pada tahun 2024, rover Perseverance milik NASA berhasil mengonfirmasi keberadaan danau kuno di wilayah Jezero di Mars. Penemuan ini merupakan hasil dari pengamatan radar tembus tanah yang dilakukan oleh instrumen Radar Imager for Mars Subsurface Experiment pada rover tersebut. Tim peneliti dari Universitas California di Los Angeles dan Universitas Oslo menganalisis data yang dikumpulkan selama misi Perseverance dan mempublikasikan temuan mereka di jurnal Science Advance pada 26 Januari 2024. Konfirmasi ini memperkuat dugaan sebelumnya bahwa Mars pernah memiliki permukaan air yang mungkin dapat mendukung kehidupan. Kawah Jezero yang memiliki diameter sekitar 45 km telah menjadi fokus penelitian Perseverance sejak pendaratannya pada Februari 2021. Melalui pengamatan RIMFAX, para ilmuwan berhasil memetakan struktur bawah permukaan kawah hingga kedalaman sekitar 20 meter. Hasil pemetaan menunjukkan adanya dua periode berbahaya dalam sejarah kawah tersebut. Awalnya, kawah mengalami fase erosi, kemudian diikuti oleh pengendapan sedimen danau. Selanjutnya, terjadi periode erosi kedua dan fase pengendapan yang membentuk delta yang luas. Struktur sedimen yang teratur dan sejajar yang ditemukan mirip dengan formasi yang biasa ditemukan di danau-danau di bumi. Para ilmuwan meyakini bahwa kawah Jezero pernah menjadi rumah bagi danau yang tenang dan dialiri oleh sungai kecil sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu. Analisis lebih lanjut terhadap sedimen di kawah ini diharapkan dapat mengungkap lebih banyak petunjuk tentang evolusi iklim planet merah dan kemudian adanya jejak kehidupan mikroba kuno. Perseverance telah mengumpulkan berbagai sampel batuan dan tanah dari kawah ini yang rencananya akan dibawa kembali ke bumi oleh misi masa depan untuk analisis lebih mendalam. Hilangnya atmosfer Mars.
Mars, planet merah yang pernah memiliki potensi untuk mendukung kehidupan, telah mengalami perubahan dramatis selama miliaran tahun. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa Mars kehilangan sebagian besar atmosfernya, mengubahnya dari dunia yang sangat hangat dan basah menjadi gurun dingin dan gersang. Analisis isotop oksigen pada batuan Mars menunjukkan bahwa planet ini dulunya memiliki atmosfer yang jauh lebih tebal, namun saat ini hanya tersisa lapisan tipis yang didominasi oleh karbon dioksida. Hilangnya atmosfer Mars terjadi secara bertahap, dengan sekitar 65% argon dan sebagian besar karbon dioksida terlepas keluar angkasa. Proses hilangnya atmosfer Mars disebabkan oleh beberapa faktor utama. Gravitasi Mars yang lebih lemah dibandingkan bumi membuatnya sulit untuk mempertahankan gas-gas atmosfer. Selain itu, tidak adanya medan magnet global yang kuat membuat atmosfer Mars rentan terhadap erosi oleh angin matahari. Penelitian yang dilakukan oleh misi Maven NASA mengungkapkan bahwa Mars kehilangan sekitar 100 gram atmosfer per detik akibat interaksi dengan angin matahari. Selama proses badai matahari, laju kehilangan ini dapat meningkat hingga 20 kali lipat. Proses ini telah berlangsung selama miliaran tahun, mengakibatkan penipisan atmosfer Mars secara signifikan. Hilangnya atmosfer Mars memiliki dampak besar terhadap kondisi permukaannya. Air yang dulunya mengalir di permukaan planet, kini sebagian besar telah menguap atau membeku di bawah tanah. Suhu permukaan Mars menjadi sangat ekstrim dengan perbedaan suhu antara siang dan malam yang mencapai lebih dari 100 derajat Celcius. Radiasi matahari yang lebih intens akibat tipisnya atmosfer juga membuat permukaan Mars tidak ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Meskipun demikian, beberapa ilmuwan masih optimis bahwa mungkin ada bentuk kehidupan mikroskopis yang bertahan di bawah permukaan Mars. Wajah manusia raksasa. Pada tahun 1976, misi Viking 1 NASA mengambil gambar yang menghebohkan dunia di wilayah Caledonia di Mars. Foto tersebut menampilkan formasi batuan yang menyerupai wajah manusia raksasa dengan panjang sekitar 3 km. Gambar ini segera memicu spekulasi luas tentang kemungkinan adanya peradaban kuno di Mars yang telah menciptakan monumen besar. Beberapa peneliti bahkan mengklaim bahwa formasi tersebut terlalu simetris untuk terbentuk secara alami dan pasti merupakan hasil karya intelijen alien. Namun, pemahaman para ilmuwan selama ini tentang wajah Mars mulai goyah ketika NASA mengirim misi pencitraan lanjutan dengan resolusi yang lebih tinggi. Pada tahun 1998, Mars Global Surveyor berhasil mengambil foto beresolusi tinggi dari formasi yang sama. Gambar baru ini mengungkapkan bahwa wajah tersebut sebenarnya hanyalah bukit berbatu biasa yang tampak seperti wajah karena efek pencahayaan dan bayangan tertentu. Foto-foto tambahan dari berbagai sudut dan kondisi pencahayaan yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter pada tahun 2001 dan Mars Express milik ESA pada tahun 2006 semakin memperkuat kesimpulan ini. Para ahli geologi menjelaskan bahwa formasi tersebut merupakan hasil alami dari erosi angin dan air selama jutaan tahun yang membentuk bukit menjadi bentuk yang tidak biasa. Namun, beberapa peneliti tetap bersikeras bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di Caledonia. Salah satunya adalah Richard Hoagland, seorang penulis dan peneliti independen yang terus mempromosikan gagasan bahwa wajah Mars dan formasi di sekitarnya merupakan sisa-sisa kota kuno Mars. Hoagland mengklaim telah menemukan pola geometris dan struktur piramida di dekat wajah tersebut, yang menurutnya tidak mungkin terbentuk secara alami. Duri batuan. Pada Mei 2022, rover Curiosity NASA menemukan formasi batuan yang menyerupai duri di kawah Gale, Mars. Penemuan ini menambah daftar panjang temuan menarik yang telah dikumpulkan oleh Curiosity selama misinya di planet merah. Formasi batuan ini memiliki bentuk yang tidak biasa, dengan tonjolan-tonjolan tajam yang menyerupai duri, berbeda dari batuan lainnya yang umumnya ditemukan di permukaan Mars. Kawah Gale, lokasi penemuan formasi batuan berduri ini, merupakan area yang telah lama menjadi fokus eksplorasi Curiosity. Kawah ini memiliki diameter sekitar 154 km dan diyakini pernah menjadi dasar danau kuno sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Curiosity telah menjelajahi berbagai medan di kawah ini sejak pendaratannya pada Agustus 2012, mengumpulkan data penting tentang geologi dan sejarah iklim Mars. Formasi batuan berduri ini menarik perhatian para ilmuwan karena bentuknya yang unik dan potensinya untuk memberikan wawasan baru tentang proses geologi di Mars.
Teori yang berkembang selama ini mengenai pembentukan batuan di Mars belum sepenuhnya dapat menjelaskan munculnya formasi seperti ini. Beberapa ahli berspekulasi bahwa formasi tersebut mungkin terbentuk akibat erosi yang tidak merata oleh angin Mars, atau mungkin hasil dari proses kristalisasi mineral dalam kondisi lingkungan yang spesifik. Formasi malaikat, iblis, dan hati besar di kutub selatan Mars. Pada tahun 2020, instrumen pencitraan satelit Mars, Reconnaissance Orbiter milik NASA menangkap formasi unik di kutub selatan Mars yang menyerupai malaikat, iblis, dan hati besar. Fenomena ini menarik perhatian para ilmuwan dan pengamat luar angkasa karena bentuknya yang tidak biasa. Formasi tersebut terbentuk melalui proses alami yang kompleks, melibatkan interaksi antara es karbon dioksida yang mencair, debu Mars, dan topografi kawah akibat tumbukan meteor di masa lalu. Proses ini dipengaruhi oleh siklus musiman Mars, di mana perubahan suhu memicu sublimasi es karbon dioksida menjadi gas, meninggalkan pola-pola gelap di permukaan. Para ilmuwan berteori bahwa formasi ini merupakan hasil dari fenomena yang disebut Swiss cheese terrain atau medan keju Swiss. Istilah ini merujuk pada tampilan permukaan Mars yang berlubang-lubang mirip dengan keju Swiss. Proses ini terjadi ketika es karbon dioksida menyublim langsung menjadi gas saat terkena sinar matahari musim semi di Mars, meninggalkan cikungan dangkal dengan tepi yang curam. Ukuran formasi ini bervariasi dengan lebar antara 45 meter hingga 1 km. Para ilmuwan memperkirakan bahwa proses pembentukan formasi ini berlangsung selama ribuan tahun Mars, dengan setiap tahun Mars setara dengan sekitar 687 hari di bumi. Meskipun formasi ini tampak menarik dan menimbulkan spekulasi, para ilmuwan menekankan bahwa fenomena ini murni hasil proses geologis dan tidak memiliki hubungan dengan kehidupan alien atau sinyal intelijen. Maskot Mr. Peanut. Penemuan formasi batuan di Mars yang menyerupai maskot Mr. Peanut telah menarik perhatian para ilmuwan dan publik. Fenomena ini merupakan contoh nyata dari pareidolia, sebuah kecenderungan psikologis manusia untuk melihat pola atau bentuk yang familiar dalam objek acak atau alam. Pareidolia telah sering terjadi dalam eksplorasi Mars, seperti penemuan wajah di Mars pada tahun 1976 yang diabadikan oleh Viking 1 Orbiter. Meskipun penelitian lanjutan mengungkapkan bahwa formasi tersebut hanyalah ilusi optik, penemuan ini menunjukkan betapa besar peran pencahayaan dan bayangan dalam menciptakan pola yang mirip dengan objek yang dikenal di bumi pada formasi geologi Mars. Formasi batuan yang menyerupai Mr. Peanut ini ditemukan oleh robot penjelajah NASA yang kemudian besar Perseverance atau Curiosity, yang telah aktif menjelajahi permukaan Mars. Kedua rover ini telah mengambil berbagai gambar formasi batuan unik, termasuk yang menyerupai makhluk laut, simbol Star Trek, dan bahkan wajah manusia. Penemuan-penemuan ini seringkali merupakan hasil dari erosi angin dan debu Mars yang menciptakan bentuk-bentuk fantastis pada batuan. Para ilmuwan NASA terus menganalisis formasi-formasi ini untuk memahami proses geologi Mars dan potensi sejarah alirnya. Penutup rover Perseverance. Penemuan objek logam di permukaan Mars oleh rover Perseverance telah menarik perhatian para ilmuwan dan pengamat luar angkasa. Objek tersebut ternyata adalah penutup perut rover Perseverance yang sengaja dilepaskan setelah tidak lagi diperlukan. Penutup ini merupakan bagian integral dari desain rover yang dirancang untuk melindungi komponen-komponen penting selama perjalanan panjang dari bumi ke Mars. Rover Perseverance yang mendarat di Mars pada 18 Februari 2021 membawa berbagai instrumen canggih untuk menjalankan misinya mencari tenda-tenda kehidupan mikroba kuno di planet merah. Salah satu instrumen yang dilindungi oleh penutup perut ini adalah helikopter Ingenuity, sebuah proses demonstrasi teknologi yang bertujuan untuk menguji penerbangan pertama di atmosfer Mars yang tipis. Penutup pelindung ini dilepaskan pada akhir pekan setelah pendaratan, memungkinkan rover untuk memulai misinya secara penuh. Pelepasan penutup perut merupakan bagian dari serangkaian tahapan yang harus dilalui Perseverance setelah mendarat di kawah Jezero, sebuah lokasi yang dipilih karena potensinya menyimpan bukti kehidupan masa lampau. Proses pelepasan ini menunjukkan kompleksitas dan presisi yang diperlukan dalam misi eksplorasi Mars, yang setiap komponen rover, termasuk penutup perut, dirancang dengan cermat untuk memastikan keberhasilan misi dalam kondisi ekstrim di Mars. Kawah berbentuk wajah tersenyum.
Penemuan kawah berbentuk wajah tersenyum di Mars telah menarik perhatian para ilmuwan dan publik selama beberapa dekade. Pada tahun 1976, orbiter Viking 1 milik NASA menangkap gambar formasi geologi yang menyerupai wajah manusia tersenyum di permukaan planet merah. Kawah ini yang kemudian dikenal sebagai Kawah Gale memiliki diameter sekitar 230 km dan terletak di wilayah Argyre Planitia di belahan selatan Mars. Meskipun pada awalnya tampak seperti wajah tersenyum, para ilmuwan dengan cepat menjelaskan bahwa ini hanyalah hasil dari pareidolia, yaitu fenomena psikologis di mana otak manusia cenderung melihat pola yang familiar dalam objek acak. Seiring berjalannya waktu, pemahaman para ilmuwan tentang formasi ini semakin berkembang. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa Kawah Gale terbentuk akibat tumbukan meteor besar dengan permukaan Mars jutaan tahun yang lalu. Fitur yang menyerupai mata dan mulut tersenyum sebenarnya adalah hasil dari erosi dan aktivitas geologis selama miliaran tahun. Menariknya, misi pencitraan berikutnya seperti Mars Global Surveyor pada tahun 1999 dan Mars Reconnaissance Orbiter pada tahun 2006 berhasil menangkap gambar kawah ini dengan resolusi yang lebih tinggi, memperlihatkan detail topografi yang lebih jelas dan menghilangkan ilusi wajah tersenyum. Batu berbentuk donat. Pada Juni 2023, rover Perseverance NASA menemukan sebuah batu unik berbentuk donat di kawah Jezero, Mars. Batu ini memiliki lubang di tengahnya dan berwarna gelap, kontras dengan lingkungan sekitarnya. Penemuan ini segera menarik perhatian para ilmuwan dan pengamat luar angkasa. Rover Perseverance mengambil gambar batu tersebut menggunakan Remote Microscopic Imager atau RMI yang merupakan bagian dari instrumen SuperCam dari jarak sekitar 100 meter. Batu ini pertama kali terlihat oleh instrumen Mastcam Z rover pada tahun 15 April 2023 dari jarak sekitar 400 meter. Para ilmuwan dari SETI Institute mengemukakan hipotesis bahwa batu donat ini kemungkinan besar adalah meteorit yang jatuh di permukaan Mars. Dugaan ini didasarkan pada warna gelap batu yang mirip dengan batu-batu di sekitarnya yang menunjukkan asal-usul yang sama. Jika terbukti benar, penemuan ini akan menjadi meteorit kedua yang ditemukan oleh Perseverance sejak pendaratannya di Mars pada Februari 2021. Sebelumnya, rover Curiosity juga telah menemukan beberapa meteorit di permukaan Mars, termasuk meteorit logam bernama Kakao pada Februari 2023. Munculnya batu berbentuk donat dikarenakan angin yang bertiup selama jutaan tahun dapat mengikis bagian tengah batu, menciptakan lubang seperti donat. Proses ini dimulai ketika batu yang lebih kecil atau beberapa batu terkikis di dekat pusat batu yang lebih besar, meninggalkan rongga yang kemudian diperbesar oleh angin. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Mars tetapi juga di bumi, di mana bentuk batu yang tidak biasa sering terbentuk melalui proses erosi yang berlangsung lama. Tulang paha. Pada Agustus 2014, rover Curiosity milik NASA yang sedang menjelajahi permukaan Mars menangkap gambar sebuah objek yang menarik perhatian. Objek tersebut memiliki bentuk yang sangat mirip dengan tulang paha manusia yang terletak di antara bebatuan dan debu Mars. Gambar ini dengan cepat menyebar di kalangan penggemar dan teori konspirasi dan alien yang menganggapnya sebagai bukti adanya kehidupan kompleks di Mars di masa lalu. Namun para ahli dan tim ilmiah misi Curiosity menyatakan bahwa objek yang terlihat seperti tulang paha tersebut sebenarnya hanyalah sebuah batu Mars biasa yang telah mengalami erosi. Bentuknya yang menyerupai tulang kemungkinan besar dihasilkan oleh proses pengikisan oleh angin atau air selama jutaan tahun. Fenomena ini dikenal sebagai pareidolia, yaitu kecenderungan otak manusia untuk melihat pola atau bentuk yang familiar dalam objek acak. Di bumi, pareidolia sering terjadi ketika orang melihat bentuk wajah pada awan atau corak pada permukaan benda. NASA juga menegaskan bahwa jika pernah ada kehidupan di Mars, kemungkinan besar hanya dalam bentuk mikroorganisme sederhana. Mars tidak pernah memiliki cukup oksigen di atmosfer dan lingkungannya untuk mendukung organisme kompleks seperti hewan bertulang belakang. Oleh karena itu, kemungkinan adanya fosil besar seperti tulang paha sangatlah kecil. Kode Morse Mars. Pada Februari 2016, Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA menangkap gambar yang menggugah rasa ingin tahu para ilmuwan dan penggemar astronomi di seluruh dunia.
Kamera beresolusi tinggi high-rise pada orbiter tersebut berhasil mengabadikan formasi bukit pasir di permukaan Mars yang tampak menyerupai kode Morse. Formasi ini terletak di sebuah kawasan berupa cekungan di dekat kutub utara Mars yang dikenal sebagai Hagel-Dune Field. Pola yang terbentuk terdiri dari titik-titik dan garis-garis gelap yang kontras dengan latar belakang permukaan planet merah yang menciptakan ilusi visual yang menakjubkan seolah-olah ada pesan tersembunyi yang ditulis di atas pasir Mars. Meskipun pada pandangan pertama formasi ini tampak seperti kode Morse yang disengaja, para ilmuwan NASA dengan cepat menjelaskan bahwa fenomena ini sebenarnya merupakan hasil dari proses alami pembentukan bukit pasir yang terganggu oleh kondisi atmosfer Mars. Bukit pasir yang berbentuk titik-titik disebut sebagai Barkanoid Dunes, terbentuk ketika angin yang bertiup di permukaan Mars berhenti sejenak. Sementara itu, bukit pasir yang berbentuk garis atau strip terbentuk ketika angin bertiup secara terus-menerus tanpa jeda. Kombinasi dari kedua jenis bukit pasir ini menciptakan pola yang menyerupai kode Morse, namun sebenarnya hanyalah hasil dari interaksi kompleks antara angin, pasir, dan topografi permukaan Mars.